Sebelumnya, setelah Hansen diberikan kristal ungu oleh Pegasus merah kecil yang ternyata adalah esensi kehidupan Geno, Hansen pun kembali ke penampungan. Dia berpikir untuk mencoba keterampilan tombak di pelatihan virtual. Hansen masuk ke kamp pelatihan militer virtual dan melihat daftar temannya yang tidak ada online. Jadi dia memutuskan untuk mencari lawan di pencarian. Lalu seseorang pun mulai memasuki kamp pelatihan virtual. Orang itu bernama Hui Heifeng. Dia cukup terkejut melihat senjata tombaknya Hansen yang menurutnya cukup aneh namun menakutkan. Lipatan logamnya tampak mematikan. Senjata itu sangat menarik perhatian Hui Heifeng. Dia menantikan untuk melihat keterampilan apa yang bisa dilakukan dengan senjata seperti itu. Hui Heifeng yang datang dengan tangan kosong sekarang memanggil tombak besar, panjangnya 2 meter dan setebal lengan. Ujungnya sendiri panjang 1 kaki dan terbuat dari baja. Tombak itu disebut tombak champion. Banyak orang yang bisa menggunakan tombak champion, tapi hanya sedikit yang bisa menguasainya. Karena tombak champion tidak memiliki mobilisitas tombak, efektivitasnya ditempatkan pada kekuatan di belakangnya. Orang yang tidak memiliki kekuatan atau momentum yang diperlukan tidak dapat menggunakannya juga. Hansen memperhatikan lawannya menggunakan tombak champion dan pada saat ini Hansen tampak bahagia. Ini karena skill menusuk tombak miliknya berasal dari senjata yang sama. Hui Heifeng mulai bersiap-siap. Hansen segera melesat dengan tombaknya dan mulai menusukkan tombaknya. Namun sayang dengan mudah Hui Heifeng memblokir serangan tombaknya Hansen. Hansen pun dibuat mundur. Pikir Hansen karena tombaknya hanyalah objek virtual yang telah dipindai oleh sistem, tombaknya pun tidak memiliki nyala api dan ketangguhan yang nyata dari objek aslinya. Satu-satunya karakteristik yang diterjemahkan adalah berat dan bentuknya. Tombaknya seharusnya lebih berat dari tombak champion. Jika pukulan ini membuat sistem menentukan bahwa Hansen harus mundur 2 langkah, itu berarti lawannya lebih kuat darinya. Terlihat Hui Heifeng tertawa karena kemampuan Hansen membuatnya makin tertarik. Sedangkan Hansen masih bergumam dalam pikirannya, ini bukan hal yang menggelikan. Jika dia adalah seorang Evolver, maka dia memiliki kebugaran sekitar 150. Tapi Hansen jauh melewati angka itu. Senjatanya lebih berat dari lawannya dan kekuatannya juga melebihi lawannya. Namun untuk beberapa alasan dia kalah dalam bentrokan dan harus mundur. Lalu Hui Heifeng mulai melompat dan melancarkan serangan tombaknya dengan ganas. Untungnya Hansen dapat menghindarinya. Hui Heifeng mulai bersiap lagi dengan tombaknya dan mulai menyerang lagi. Hansen tidak bisa menahan kekuatan serangan yang memaksanya mundur beberapa langkah. Itu sangat kuat, dia hampir merasa seolah-olah tombaknya akan terlepas dari tangannya. Meskipun Hansen sudah mencoba menggunakan skill naga beracun melawan Hui Heifeng, dia bisa merasakan perbedaan dalam kualitas keterampilan mereka. Lawannya memang master dari tombak champion. Hansen diserang oleh tombak terus-menerus dan tidak diberi kesempatan untuk melawan. Ketika Hui Heifeng mulai mengayunkan tombaknya, serangan itu turun seperti gelombang tsunami tak henti-hentinya. Hui Heifeng sedikit kecewa dengan lawannya. Dia pikir senjata Hansen adalah sesuatu yang istimewa, tapi sekarang dia hanya menggunakan seperti tombak mutan besar. Selain serangan yang dia lakukan, sisa penampilannya di bawah standar. Meskipun Hansen ditekan secara brutal, dia tidak panik. Keterampilan tombak lawannya sangat kuat, tapi kebugaran Hansen lebih tinggi. Masih sangat sulit bagi Hui Heifeng untuk menang. Saat Hansen terus memblokir serangannya, dia juga menganalisis keterampilan yang digunakan untuk melawannya. Dia ingin menyelami mereka semua dan mempelajari seluk-beluknya. Keterampilan tombak kuat yang dia saksikan sangat ideal untuk senjata yang kuat seperti miliknya. Dan jika dia bisa mempelajari keterampilan itu, mungkin dia bisa memodifikasinya untuk meningkatkan latihan skill naga beracun. Setelah berjuang beberapa waktu, persepsi Hui Heifeng mulai berubah. Meskipun keterampilan bertarung Hansen biasa saja, dia memiliki banyak stamina. Meskipun Hui Heifeng memiliki keuntungan dan terus-menerus menyerang, dia tidak lebih dekat dengan kemenangan daripada saat pertarungan pertama kali dimulai. Menarik, ujar Hui Heifeng yang berhasil melukai pipinya Hansen.
Meskipun Hui Haifeng adalah seorang klonnya, dia juga bertanggung jawab untuk mengajar penggunaan tombak di departemen tertentu. Dia tidak hanya pandai menggunakan tombak, tetapi kepribadiannya sebagai manusia jauh lebih baik daripada prajurit lainnya. Dari apa yang bisa diketahui Hui Haifeng, lawannya pasti seorang prajurit tua seperti dirinya. Kalau tidak, dia tidak akan begitu tenang. Perilaku tenang dan penuh perhitungan ini adalah sesuatu yang hanya bisa diasah dengan mengalami banyak pengalaman mendekati kematian. Itu bukan sesuatu yang bisa dipelajari di ruang kelas atau hanya dengan memiliki kekuatan yang jarang ditantang. Hui Haifeng sekarang mengerti tujuan Hansen. Ketika dia melihat serangan Hansen sekarang, itu seperti mengamati bayangannya sendiri. Jika kemampuan bertombakku semudah itu untuk dipelajari, maka itu bukanlah skill tombak terbaik di luar sana, ujar Hui Haifeng sambil mengubah gerakannya. Keterampilan tombak yang kuat dari sebelumnya tiba-tiba menjadi lunak. Keterampilannya begitu lembut dan elegan. Hansen terkejut, berpikir bahwa perubahan seperti itu cukup aneh. Tidak sering orang berhenti bersikap kasar dan menjadi lemah lembut. Ketangguhan dan kelembutan telah benar-benar berubah tanpa kesalahan. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana seorang bisa menggunakan tombak sebesar itu dengan keanggunan dan kemahiran sebanyak itu. Tombak Hansen adalah senjata berat yang tumpul, dan melawan keterampilan tombak yang halus itu, dia tidak yakin apa yang harus dilakukan. Gaya itu membatasi momentumnya dan situasinya semakin memburuk. Hansen mengalami kesulitan di bawah tekanan serangan tombak Hui Haifeng. Untungnya gerakan tubuh Hansen sangat bagus seperti biasanya. Alhasil dia berhasil menghindari banyak serangan mematikan, tetapi tetap saja dia terkena pukulan. Dan kesehatannya menurun sedikit demi sedikit, sekarang telah menurun di bawah 20. Hansen memeras pikirannya, mencoba memikirkan cara agar dia bisa mematahkan rentetan serangan yang tak henti-hentinya. Tetapi dia tidak bisa, keterampilan tombak yang dilemparkan ke arahnya terlalu cepat untuk penggunaan tombaknya yang lamban saat ini. Semakin jauh Hansen didorong mundur, dia mendekati dinding arena, namun masih belum mampu membalikkan keadaan. Kesehatannya sekarang turun di bawah 10 poin dan dia tidak bisa lagi mengelak. Tombak champion kemudian menjadi kilatan cahaya yang menyilaukan didorong ke arah Hansen. Meskipun Hui Haifeng mengagumi Hansen, jika dia bersikeras untuk tetap berpegang pada senjata itu dan tidak menggunakan sesuatu yang lain yang akan mengeluarkan kekuatan sebenarnya, maka Hui Haifeng tidak punya pilihan selain mengakhiri semuanya di sini sekarang. Hansen menyaksikan kilatan cahaya datang dan merasa tidak adil. Kalah dalam pertempuran seperti ini, itu membuatnya sangat kesal. Tapi dia ada di sini untuk melatih teknik tombaknya dan untuk itu dia tidak akan menyerah. Tidak sekarang, tidak akan pernah. Hansen tidak ingin kalah dalam pertempuran seperti ini. Jika dia sudah kalah, maka itu tidak masalah menjatuhkan pertahanannya. Hansen pun mengangkat tombaknya dan mengayunkannya ke arah kepala lawannya. Hansen memicu serangan ini dengan semua kemarahan dan kesedihan yang menggenang di dalam dirinya. Meskipun kemungkinan besar lawannya akan menghindarinya dan dia masih akan menderita pukulan terakhir, dia akan kalah dengan cara apapun, tetapi lebih baik pergi keluar dalam nyala kemuliaan daripada layu. Saat dia menyerang, Hansen diperlihatkan gambar gajah tulang putih yang menghancurkan batu menjadi dua. Perasaan mampu menembus obsesi tanpa rasa takut adalah yang paling diinginkan Hansen. Hansen pada saat itu berharap dia adalah gajah tulang putih. Dia ingin menghancurkan lawannya berkeping-keping dan melepaskan semua amarahnya. Pada saat yang menentukan itu, Hansen merasakan tendangan sutradong suannya bereaksi. Tapi energi itu tidak mengalir bersama tubuh Hansen. Itu mengadopsi simulasi aliran energi tulang gajah. Menindas itulah satu-satunya kata yang terlintas dalam pikirannya ketika Hansen mengerahkan kekuatan gajah tulang putih yang akan dia tiru. Rasanya seolah-olah seekor gajah benar-benar berlari melalui tubuhnya dan dia diberi kekuatan. Kekuatan gajah mengalir melalui nadinya dan disuntikkan ke tombaknya. Hui Haifeng memperhatikan ketika Hansen tiba-tiba meninggalkan harapannya yang tegang untuk menang dan menurunkan kewaspadaannya, mengerahkan semua yang dia miliki ke dalam satu serangan terakhir. Hui Haifeng sedang memegang tombak championnya yang besar. Dia menggunakannya dengan ketepatan jarum yang halus dan hati lawannya adalah target yang sudah diatur untuk menyodok dan menentukan rasa pahit kekalahan. Tapi tepat ketika ujungnya mendekat, wajahnya berubah. Senjata Hansen dipercepat. Senjata yang kuat dan berat itu membelah udara, menghasilkan suara yang memekakkan telinga. Hui Haifeng terkejut. Dia tidak mengerti bagaimana atau mengapa keterampilan lawannya tiba-tiba menjadi begitu menakutkan. Dia juga tidak bisa mengelak sekarang.
Feng! Hue Hefeng dihancurkan dengan kejam menjadi 100 poin HP habis dalam satu serangan dan dia dibawa keluar dari arena. Setelah pertarungan itu, Hansen sendiri terkejut dengan kekuatan yang dia panggil untuk serangan itu. Dia tidak menyangka bisa mensimulasikan energi gajah tulang putih dengan baik. Tetapi dengan melakukan itu, dia telah diberi kekuatan untuk mengalahkan lawannya dalam satu pukulan yang menghancurkan. Dengan kekuatan seperti itu dikombinasikan dengan tombaknya yang membara, tidak mungkin aku bisa kalah dari Beast Super God sekarang, ungkap Hansen dengan semangat. Tiba-tiba sebuah pesan masuk dari Hue Hefeng dengan akunnya yang bernama Angin Laut. Dia meminta pertemanan dengan Hansen. Hansen pun menambahkan Angin Laut alias Hue Hefeng sebagai teman. Kekuatan gajah tulang putih itu mengesankan, tapi sepertinya serangan terakhir yang hanya bisa digunakan dalam keadaan paling buruk itu membuat tubuhnya lemas setelah semuanya. Hansen tidak berani menggunakannya secara bebas karena dia masih akan lebih baik berlatih dengan tombaknya untuk penggunaan keterampilan umum. Dia hanya akan menggunakan energi gajah jika dia benar-benar harus melakukannya. Keterampilan tombak angin laut sangat bagus. Jika dia bisa bertarung dan berlatih dengannya beberapa kali lagi, Hansen membayangkan dia akan bisa banyak memodifikasi skill naga beracun. Setelah Hansen menerima pertemanannya, Hue Hefeng langsung mengirim pesan dan bertanya apa nama keterampilan yang mengalahkannya tadi. Hansen merenungkan jawabannya selama 1 menit dan kemudian menjawab serangan gajah naga. Hansen tidak terlalu berbakat dalam hal menamai sesuatu. Untuk nama ini, dia menggunakan aturan penamaan yang paling dasar. Dia mengambil satu kata dari setiap komponen skill, satu kata dari tombaknya, dan satu kata dari gajah tulang putih yang kekuatannya telah dia simulasikan. Mereka berdua pun mulai asik ngobrol di chat. Lalu beberapa saat kemudian, Hansen mulai keluar dari tempat camp pelatihan virtual. Tiba-tiba gawainya atau komunikatornya berdering. Itu adalah nomor aneh yang memanggilnya yang membuat Hansen bingung. Ini adalah komunikator yang diberikan padanya oleh militer. Orang biasa tidak bisa memanggilnya, jadi siapapun yang memanggilnya harus dari dalam. Hansen menerima panggilan itu dan gambar yang ditampilkan membuat Hansen terkejut. Itu adalah Lee Xinglun. Kenapa kau menatapku dengan terkejut seperti itu? Aku seorang peretas tingkat tinggi. Menghancurkan sistem pertahananmu sangat mudah dan menemukan informasimu juga begitu mudah, ungkap Lee Xinglun dengan ekspresi puas. Kalau begitu, kamu harus tahu bahwa panggilan ini dipantau, ujar Hansen. Jika itu menyangkut diriku, aku akan menjadi peretas seperti apa? Jangan khawatir, tidak ada yang bisa melihat kita berbicara, ungkap Lee Xinglun dengan penuh percaya diri. Kamu bisa mencariku di tempat penampungan, jadi mengapa kamu pergi sejauh itu? Hanya untuk berbicara denganku, ungkap Hansen yang tidak nyaman melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Aku menghubungimu karena ini darurat. Kamu belum pernah berada di penampungan selama beberapa hari terakhir, jadi ini satu-satunya caraku bisa menghubungimu, jelas Lee Xinglun. Ya, apa yang terjadi? Tanya Hansen. Aku telah membuka kunci genku, jawab Lee Xinglun bangga. Aku dengar kamu telah membentuk tim untuk memburu Beast Super God dan aku ingin bergabung, lanjut Lee Xinglun sambil memberikan sebuah informasi mengenai Beast Super God. Beast Super God yang dibicarakan Lee Xinglun bisa menguasai kekuatan es. Itu adalah beruang putih besar yang membuat rumahnya di suatu tempat di ladang es. Setelah Hansen membaca informasi yang dikumpulkan tentang beruang putih beku raksasa itu, dia menganggapnya sebagai sesuatu yang ingin dia coba. Kekuatan beku tidak terlalu membuatnya takut. Setelah membuka kunci gen pertamanya dengan es jet skin, pada dasarnya Hansen memiliki keuntungan yang cukup besar jika dia harus menghadapi beruang ini. Setelah itu, mereka pun mulai berangkat menuju tempat beruang beku raksasa di ladang es. Di sana ada Hansen, Lee Xinglun, dan Wang Yuhang yang sudah membuat persiapan. Hansen tidak membawa rubah perak imut bersamanya karena dia berharap untuk berburu beberapa pis darah dewa di sepanjang jalan. Di perjalanan, Lee Xinglun mengabarkan tentang apa yang terjadi dengan Lu Hui dan majikan di utara, tentang serangan kooperatif terhadap Raja Serigala. Ternyata mereka gagal dan mengalami kerugian besar dalam perjuangan mereka. Kabarnya mereka menang pada awalnya dan segalanya berjalan relatif baik sampai kemunculan tiba-tiba kawanan Pegasus. Mereka tiba di sana dan membantu para serigala. Pasukan manusia yang kooperatif segera dihancurkan yang memaksa mereka untuk mundur. Pada akhirnya itu adalah kerugian, ujar Hansen sambil menghela napas. Karena dia secara pribadi menyaksikan kemampuan Raja Serigala dan Raja Pegasus. Hansen tidak ingin mengganggu mereka, jadi menghadapi Beast Super God solo adalah pilihannya saat ini.
Lalu Lee Xinglun memberitahu Hansen ada bis yang tampak seperti penguin di daerah yang mereka tuju. Mereka sangat kecil dan jika dia bisa berburu varian darah dewa dan memakan beberapa dari mereka, maka kita akan mengumpulkan banyak poin gen darah dewa dalam waktu singkat. Beruang beku raksasa hidup dalam lautan es di sepanjang pantai. Satu bagian tertentu dari laut telah sepenuhnya membeku dan di sanalah beruang beku raksasa cenderung tinggal. Ketika mereka tiba di daerah yang mereka cari, tidak lama kemudian mereka menemukan bis darah dewa. Mereka melihatnya dari jauh dan itu adalah seekor burung putih besar yang hanya berdiri di satu tempat, membersihkan bulunya dengan lidahnya. Itu tampak seperti bangau bermahkota merah. Tetapi bis di sekitarnya menghindarinya. Mereka tahu bahwa bangau bermahkota merah bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Tidak ada gunanya berbagi bis seperti itu. Jadi bagaimana dengan taruhan kecil? Siapapun yang membunuh burung itu terlebih dahulu akan mendapatkan dagingnya, ujar Wang Yuhang menyarankan. Tentu itu tidak masalah bagiku, ungkap Hansen tersenyum. Paman kecil Hansen mungkin memiliki nasib buruk, tetapi dia menikmati langkah yang baik. Anehnya bagaimanapun Hansen belum pernah melihatnya menang. Aku juga baik-baik saja dengan itu, sahut Lee Xinglun yang juga menginginkan bagian dari kesenangan itu. Dia baru saja membuka kunci gennya, jadi dia sangat ingin melenturkan otot-ototnya yang baru. Mari kita semua membentuk barisan. Pada hitungan ketiga, kita semua bergegas ke sana. Setelah itu semuanya akan menjadi ukuran keberuntungan dan keterampilan, ujar Wang Yuhang. Setelah itu Wang Yuhang menghitung sampai 3. Setelah hitungan selesai, hanya Wang Yuhang dan Lee Xinglun yang mulai berlari ke arah burung itu. Di mata Lee Xinglun, galaksi tampak seperti berputar. Dia mempercepat apa yang tampak lebih cepat dari kecepatan cahaya, berlari menuju bangau bermahkota merah. Wang Yuhang tak tinggal diam, dia berteriak dan cahaya meledak dari dalam dirinya. Saat itu terjadi kecepatannya meningkat dan dia berhasil mengejar Lee Xinglun seperti 2 meteor. Mereka berdua meluncur melintas es dengan tergesa-gesa. Hansen perlahan mengeluarkan panah merak yang baru saja berevolusi. Dia memasukkan anak panah bulu gagak. Dengan cepat melihat bangau, Hansen mengangkat tangannya dan menarik telatuknya. Anak panah melintas dan menempuh jarak 1000 meter dalam sekejap mata. Itu melesat melewati Lee Xinglun dan Wang Yuhang dan langsung mengenai bangau bermahkota merah. Bis darah dewa berhasil diburu burung salju. Jiwa bisnya tidak diperoleh, namun dagingnya dapat dikonsumsi untuk mendapatkan poin gen acak mulai dari 0 sampai 10. Nada notifikasi yang familiar berdering di kepala Hansen. Dia mulai tertawa ketika mengejar Lee Xinglun dan Wang Yuhang dan memberitahu mereka, "Terima kasih banyak." "Curang! Bagaimana kau bisa menggunakan senjata yang begitu curang itu? Itu tidak adil," ujar Lee Xinglun dan Wang Yuhang bersamaan. "Tidak ada aturan yang melarang persenjataan tertentu. Kau mengatakan apapun terjadi. Bahkan kalian berdua bisa menggunakan panah otomatis jika kalian mau," ujar Hansen dengan santai. Lalu dia memasukkan tubuh burung salju itu ke dalam ranselnya. "Aku berpikir untuk menggunakan panah milikku, tetapi aku pikir itu tidak cukup kuat. Di mana kau bisa mendapatkan panahmu? Bagaimana senjata seperti itu bisa memiliki kekuatan yang mengerikan?" tanya Wang Yuhang sambil mengamati Hansen. Ketika mereka berburu tirak bersayap 4 atau naga waktu itu, Wang Yuhang melihat sekilas panah merak di sana untuk pertama kalinya. Dia selalu bermaksud bertanya lebih banyak tentang itu. Dia tahu itu adalah senjata yang kuat, tetapi dia tidak pernah mengira itu akan sekuat itu. Menghabisi bis darah dewa dari jarak 1000 meter adalah hal yang menakutkan. Hansen yang mendengar pertanyaan Wang Yuhang hanya diam, kemudian berpikir, tentu saja itu kuat. Panah super guard yang mengamuk dan anak panah super guard cenderung menghasilkan pukulan yang menakutkan. Jika tidak bisa membunuh bis darah dewa dengan tembakan di kepala, aku akan menggunakan benda itu sebagai kayu bakar. Wang Yuhang tidak ingin membuat sarang perjudian lagi, menyadari bahwa Hansen kemungkinan besar akan memenangkan setiap taruhan dengan panah di tangannya. Setelah itu, mereka sekarang semakin dekat ke tempat yang dibicarakan Lee Xinglun. "Kau yakin ini tempatnya? Mengapa kita belum melihat beruang beku raksasa?" ujar Hansen. Mereka bertiga sudah menghabiskan setengah hari mencari, tetapi tidak melihat atau mendengar apapun yang menunjukkan keberadaan beruang dengan tingkat super guard. Dengan curiga, Wang Yuhang harus bertanya kepada Lee Xinglun tentang intelnya. Saat dia akan berbicara, ada percikan dari bawah es. Seekor makhluk putih raksasa telah berenang dan sekarang kembali ke permukaan dengan seekor ikan sepanjang 1 meter di mulutnya. Beruang putih beku raksasa itu berjarak 2 meter dari mereka bertiga.
Saat mata sang beruang dan Wang Yuhang bertemu, Wang Yuhang berteriak, berbalik dan mulai melarikan diri. Beruang itu keluar dari air dan dengan ikan masih di mulutnya mengejar Wang Yuhang yang berlari, mengabaikan Han Sen dan Ling Xinglong sepenuhnya.